Oke, udah lama kita nggak bikin ini ya, nggak upload video, udah hampir 1 bulan lebih. Dan di video kali ini aku punya project merubah motor Mio yang menggunakan piston 5 diameter 54 mm yang total cc nya 132,5. Mungkin di video kali ini aku mau ngasih tips atau cara bore up yang lebih efisien, itu lebih bukan efisien ya, lebih ajib. Kalau udah rubah piston gede kan otomatis gede juga klepnya ya, supaya bisa mumpuni. Tapi aku punya cara satu cara yang mungkin udah banyak orang tahu, tapi aku mau bagi ilmu buat yang belum tahu. Simak terus. Oke, selamat kembali lagi bergabung di channel ini. Di video kali ini aku mau bore up motor Mio ini jadi 132 cc. Kok Mio lagi ya? Karena ya banyaknya itu yang minta di upgrade itu semua motor Mio. Kebanyakannya motor Yamaha di sini. Nah, di video kali ini aku mau bikin motor Mio ini 132 cc dengan total cc 132,5, tapi aku mau bikin supaya lebih powerful motor itu, tapi dengan dana minimal. Tapi sebelum kita lanjut ya lebih jauh, buat yang baru pertama kali gabung di sini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru di channel ini. Jadi video kali ini aku bore up motor ini menggunakan piston 54 mm karena motor Mio itu klepnya kecil dan aku memutuskan untuk mengaplikasi silinder head Mio J. Kenapa? Karena Mio J ini dia udah menggunakan diameter klep yang cukup lebar, dan untuk membeli satu unit head ini tuh cukup murah ya. Kelebihannya apa? Kalau Mio J itu dia punya kelebihan ataupun keunggulan. Yang pertama, dia udah roller rocker arm dan memiliki diameter payung yang lebih lebar daripada Mio. Kok pilihannya itu harus silinder head Mio J? Bisa juga di Jupiter Jet1 juga bisa. Ini bisa PNP. Cuman dia ada kekurangan di sini. Nanti kita bahas. Tapi untuk kelebihannya, dia udah menggunakan payung klep yang diameternya lebih besar daripada Mio. Kalau Mio kan diameter innya itu 21 ya, kalau nggak salah 21 mm kalau nggak salah untuk Mio sendiri. Tapi di Mio J ini udah 25,5 kalau salah, 25,5, dan di X nya dia 21 mm, karena ini agak susah ya untuk pengukurannya kalau udah terpasang gini. Kenapa harus Mio J? Karena Mio J banyak ya keunggulannya. Yang pertama, dia kayu dari daun udah lebar, terus udah RRA, jadi udah menggunakan rocker arm. Untuk tahap perubahannya itu simple, dia bisa PNP, cuman ada satu yang harus dirubah, itu di area ini. Karena ini kalau untuk di Mio pasti bolong kalau bloknya Mio. Untuk bloknya sendiri aku udah las, ini udah ditimpa las di sini. Jadi supaya menutupin kekurangan dari blok Mio. Bisa juga menggunakan blok Mio J juga bisa. Cuman aku mau tetap pakai ini karena blok Mio ini untuk sirip pendinginannya itu lebih bagus. Bahannya lebih bagus ya. Nokenasnya udah di custom, dia udah dipapas ulang ya. Ini sengaja aku nggak dial ya, aku mau coba dulu, nanti kalau kurang baru di custom lagi. Aku papasnya juga nggak terlalu tinggi. Alasannya itu yang pertama karena motornya buat harian. Yang kedua untuk keawetan ya, karena kalau noken aslip tinggi dipakai harian itu untuk di bos atau botolan klep itu nggak akan kuat lama, dia gampang oblak. Jadi aku bikin liftnya itu mungkin naik 1,5
sampai 2 milian dari standarnya ya. Tapi aku nggak ukur, nggak tahu ini lipnya berapa, aku mesti coba dulu, untuk hasilnya nanti dilihat. Dan untuk durasinya sendiri ini nggak terlalu tinggi karena pistonnya nggak terlalu dong, otomatis kompresinya ini masih rendah. Jadi ini buat teman-teman yang baru belajar bore up itu ya, kalau bikin noken as, bikin cam, pertimbangkan dulu ini kompresi. Jadi karena banyak ya yang komen-komen di video-video sebelumnya, bang ini motor gini loh durasinya ini bagus, nggak bisa gitu loh bro. Udah sering cerita itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus diukur dulu. Kalau merasa powernya terlalu gede berarti kamu bisa naikin durasi. Misalkan powernya kok nggak ada, lemah, berarti durasinya turunin. Caranya gitu kalau buat bikin noken as itu, caranya seperti itu. Jadi nggak bisa salah-salah, bang aku bikin motor cc segini rekomen dong untuk durasi nokennya berapa. Nah itu nggak bisa jadi acuan loh bro. Untuk diameter piston ini bukan acuan untuk noken as, dalam artian walaupun piston segede apapun, yang diacuin itu untuk durasi noken as itu adalah kompresinya sendiri. Jadi kalau piston gede, kompresinya rendah, kamu bikin durasi noken as gede, nggak ada tenaganya, percuma. Bore up motor itu jadi percuma gitu loh. Jadi aku mau pasang motor ini dulu ya, biar lebih mempersingkat waktu. Oke, kita pasang dulu. Ini durasinya masih random, dalam artian durasi noken as random itu. Jadi aku nggak ukur durasi noken as motor ini berapa, itu nggak ukur, nggak ada ukur. Asli ini masih kalau dibilang aku asal jadi, tapi ya nggak asal-asalan juga, masih pakai perhitungan juga. Kita pasang dulu. Ini PNP loh, kalau buat ke Mio itu PNP, cuman ada rubah sedikit di sini. Dia akan bolong kalau nggak ditimbun las lagi ya, pasti bolong. Nah untuk di sini tuh ditimbun las, jadi biar nggak bolong. Karena kalau nggak dilas itu pasti bolong. Cuman yang dirubah itu doang, selebihnya PNP. Noken asnya kita pasang dulu. Nah ini agak ribet ya di sini ya, karena dia penahan noken asnya itu langsung dengan ini baut 4 ini, archer, baut ancer, baut blok. Ada yang bilang baut tusuk sate ini sate apa, sate kambing. Oke, kita pasang noken as dulu, baru kita pasang tahanan untuk noken asnya supaya nggak keluar. Nah untuk murnya dia harusnya ya dirubah, karena mur ini pasti, mur yang seperti ini tuh akan mentok untuk ditutup klepnya. Jadi aku ganti pakai mur biasa. Untuk gigi sentriknya sendiri dia bisa pakai Mio J bisa, atau punya Mio juga bisa. Tapi aku saranin pakai Mio J aja, karena untuk akurasi titik top pada keteng ya. Jadi mending punya Mio J, karena Mio J itu ada bolong di sini. Jadi lebih aman, lebih akurasi. Di sini dia ada bolong.
Untuk tensioner kita pakai yang manual, karena motor ini itu udah dipapas bloknya, jadi rantainya agak turun, jadi aku pakai yang manual aja biar ya lebih aman juga sih. Cuman walaupun lebih aman, ini ada ribet, tingkat ribetnya itu kita harus sering kontrol, sering ngecek kerenggangan ketangnya. Nah, untuk yang kemarin itu ada ini apa, bikinin video dong buat bikin noken as atau ngitungnya dengan gigi sentrik. Nanti kita bikin videonya lagi. Dulu pernah tak bahas masalah gigi sentrik ya, ngebaca durasi tapi dengan gigi sentrik. Aku pernah bahas masalah videonya, cuman mungkin belum lihat aja ya. Tapi nanti aku bikin lagi videonya soal nentuin durasi, menghitungnya itu dengan gigi sentrik. Kita bikin. Ini keunggulannya setelan ketang yang manual gini tuh. Jadi kalau ketangnya kurang panjang, kurang pendek, ketang kurang pendek itu bisa disetel dari sini. Jadi lebih aman. Nggak takut rantai loncat ya. Nggak takut rantainya loncat. Untuk manipulnya sendiri harus menggunakan Miyuchi. Ini harus pakai Miyuchi karena bentuk ininya itu lebih beda ya. Jadi kalau pakai Oremio itu si karbu ngadepnya jadi aneh, jadi ke pinggir. Jadi harus menggunakan Miyuchi juga. Untuk karbunya standar ndar. Ini juga belum disetting karbunya, nanti untuk karbunya standar pabrik. Ini juga belum disetting, belum ganti sepuyar, masih sepuyar bawaan. Kita lem aja biar nggak sanksi bocor ya. Ini lemnya bukan tribon, lem mobil, buat khusus mobil. Ya intinya kalau mau buat noken as, nanti aku bikinin videonya biar lebih paham ya, buat teman-teman yang masih pemula, tapi ditujukan untuk teman-teman yang masih pemula. Nanti kita bikin video khusus bahas noken as lagi. Mungkin segini dulu ya video ini ya. Nanti kita bikin video untuk tahapan motor ini nyala. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis saja di bawah di kolom komentar, pasti tak jawab. Kalau video ini bermanfaat, kamu bisa bantu share, ikutin terus channelnya, dukung terus biar kita bisa berbagi wawasan. Ini sih video ecek-ecek ya, belum serius. Nanti yang seriusnya kita bahasnya di motor itu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.